Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Data. Di video kali ini kita akan coba mengumpulkan data dengan cara web scraping. Data yang akan kita ambil adalah data ketinggian air sungai di beberapa sungai di Jakarta yang disediakan oleh Dinas Sumber Daya Air atau DSDA Provinsi DKI Jakarta. Website yang menyediakan data ini adalah poskobanjir.dsda.jakarta.go.id. Bisa kita lihat di layar. Jadi ada sebuah tabel yang berisi atau terdiri dari kolom nomor, kemudian lokasi pengamatan, ini berupa bendungan atau pos pantau atau pintu air atau juga rumah pompa. Kemudian ada sungai atau kali, ada tinggi air dalam satuan sentimeter, kemudian ada perubahan, apakah ada perubahan dari update sebelumnya, dari waktu sebelumnya, kemudian ada tanggal, ada jam terakhir update, dan status siaga, apakah dia normal, siaga 1, siaga 2, atau siaga 3. Kemudian ada 22 lokasi atau 22 baris yang tersedia, dan ada juga keterangan untuk setiap simbol. Kita akan ambil data ini. Pertama, kita inspect dulu, kita lihat di belakang layar dari website ini. Setelah inspect, kita masuk ke network. Di sini masih kosong, maka kita bisa refresh dulu sehingga nanti akan muncul isi atau komponen-komponen dari website ini. Nah, perlu diingat setiap website mempunyai karakteristiknya sendiri. Dalam hal ini, di website ini, data yang disediakan yang bisa kita ambil adalah dalam bentuk XML data .xml. Jadi responsnya seperti ini atau outputnya berupa dokumen XML mirip seperti HTML. Kemudian kita lihat bagian headers. Sini ada request URL. Ini yang akan kita gunakan nanti sebagai API-nya. Kemudian ada get request methodnya. Jadi ini lebih simpel. Ada status dan seterusnya. Jadi yang paling penting adalah request URL dan request method yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian kita kembali ke response. Di bagian response ini ada tag ID pintu air, kodenya 115, kode stasiun 01, nama pintu air Bendung Cibalok Gadok. Nah, kita bisa lihat dia sesuai dengan lokasi pengamatan. Jadi lokasi pengamatan ini adalah nama pintu air. Kemudian lokasi Ciliwung, yaitu sungai atau kali. Sort number, yaitu nomor urut. Siaga 1, yaitu batasan kapan di Bendung Cibalok Gadok ini dikatakan statusnya siaga 1. Nilainya di sini 2000 dalam satuan milimeter. Berarti ketika di atas 2000 mm atau 2 meter ya, berarti statusnya siaga 1. 1500 sampai 2000 mm statusnya siaga 2. Siaga 3 yaitu 1400 sampai 1500, dan 0 sampai 1400 statusnya siaga 4 atau normal. Kemudian ada koordinat X, koordinat Y, latitude dan longitude, record status, kemudian last updated date,
last updated by, tanggal. Nah, ini tanggal update dari sini, tanggal dan jamnya 5.40. Kemudian tinggi air. Nah, ini ya data yang kita butuhkan nantinya, yang menjadi perhatian kita. Tinggi air sebelumnya ini untuk menentukan apakah ada perubahan dari waktu sebelumnya. Status siaga yaitu untuk menentukan simbol ini, hijau itu normal, kuning berarti siaga 3, orange siaga 2, dan merah siaga 1. Bayangkan ini adalah nama-nama kolom dari sebuah data gitu ya. Nah, ini yang akan kita ambil. Tentu ini ada banyak. Tadi kita lihat ada 22 baris data gitu ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke R Studio untuk mengambil atau melakukan scraping dari website tadi. Kita akan menggunakan package yaitu RFS. Kita buat sebuah editor baru. Kita panggil library RFS. Kemudian kita butuh juga library dplyr. Kemudian karena ada tanggal, tadi saya lebih senang menggunakan library lubridate. Dan di akhir video kita akan coba membuat visualisasi berupa peta yang akan menunjukkan lokasi dan status. Untuk membuat peta, kali ini saya coba menggunakan package leaflet. Oke, sekarang sebelum kita mulai, saya ingin memperlihatkan dulu session info dari yang ada saat ini. Saat ini saya menggunakan R versi 4.2, menggunakan dplyr 111, kemudian leaflet 212, lubridate 192, dan RFS 103. Selebihnya adalah package dependencies yang digunakan oleh masing-masing package. Berikutnya yang kita perlukan adalah mendapatkan URL yang tadi kita lihat ya, untuk mendapatkan respons ini, yaitu kita kembali ke headers, kita copy request URL-nya. Oke, kita kembali lagi ke RStudio. Misal kita namai dengan jangan URL ya, URL udah ada functionnya, katakanlah base dalam bentuk string. Oke, kemudian untuk mendapatkan data tadi dari base ini, kita baca yaitu dengan read HTML. Misal saya simpan dulu ke dalam objek bernama page. Page ini adalah base read HTML. Sekarang kita lihat sudah terbentuk page. Kita lihat page itu isinya seperti apa. Menggunakan str boleh atau glimpse juga boleh. Oke, ada list. Bagaimana kalau kita gunakan glimpse? Sama ya. Oke.
kita kembali ke websitenya, kita lihat respons. Baik, di sini ada ID pintu air, kode stasiun, nama pintu air, dan seterusnya. Ini adalah elemen dari HTML-nya nanti ya, yang sudah kita baca. Tapi kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah ada elemen ini di hasil dari read HTML ini. Kita lihat page. Nah, sekarang karena tadi kita menggunakan read HTML, maka dia bentuknya adalah HTML dokumen. Kemudian tadi juga ada SP getlah status pintu air. Nah, ini ID pintu air. ID pintu air ini sama dengan yang ID pintu air di respons tadi ya, hasil script apa kita inspect. Hanya saja di sini pakai huruf kecil dan di sini pakai huruf kapital. Jadi yang akan kita gunakan adalah huruf kecil ini. Oke. Nah, jadi untuk mendapatkannya dari page, kita akan coba satu-satu. HTML elements, elemen, ID pintu air. Nah, dia akan mengambil semua tag yang bersesuaian, yaitu ID pintu air. Karena kita pakai S ya di sini HTML elements, maka semua yang bersesuaian tagnya atau elemennya akan diambil. Sedangkan kalau kita tanpa S, maka dia hanya akan mengambil satu. Jadi kita akan ambil semua sehingga menjadi vektor. Kemudian untuk mendapatkan nilainya, kita gunakan HTML text. Nah, bentuknya seperti ini. Sekarang dia sudah berupa vektor karakter. Karena ini sebenarnya numerik, maka saya konversi menjadi numerik menggunakan function sNumeric. Sehingga sekarang menjadi hasilnya menjadi vektor numerik. Untuk yang berikutnya, dari page ini saya ambil elemen untuk mendapatkan nama pintu air. Kemudian kita lihat lagi HTML text. Ini ya, kita dapat. Kemudian setelah nama pintu air yaitu lokasi. Siaga 1, 2, 3, dan 4 sekaligus. Supaya cepat, saya coba copy paste dari sini. Lokasi. Oke. Kemudian siaga 1. Nah, ini berupa karakter, padahal ini harusnya numerik karena nanti akan kita lakukan perbandingan. Maka kita konversi menjadi sNumeric. Sudah berhasil. Sekarang berikutnya adalah siaga 2. Ini juga kita ganti menjadi numerik. Kemudian siaga 3. Dan siaga 4.
Oke, kita sudah dapat, dan masing-masing vektor ini nantinya akan menjadi isi dari masing-masing kolom gitu ya, akan dibuat sebagai kolom di sebuah data frame. Nah, tapi kita belum selesai. Kemudian ada longitude dan latitude. Saya coba copy dari sini. Ada longitude, ada latitude. Kita coba cek apakah berhasil. Oke, kemudian ada, kita lihat lagi ya, longitude, latitude, dan longitude. Recall status kita tidak perlu, kita langsung saja ke tanggal. Tanggal ini tidak dalam bentuk numerik. Kemudian setelah tanggal ada tinggi air dan ada tinggi air sebelumnya. Kita lihat untuk memastikan tanggal, tinggi air sebelumnya, dan status siaga terakhir. Status siaga ini bukan numerik, sehingga kita hapus saja. Status siaga. Kita coba lihat dari tanggal ya. Oke, tanggal seperti ini. Ini bisa kita konversi langsung menggunakan sDate time. Nah, hanya saja ini waktunya berbeda ya. Ini 05, ini 22:50, sehingga kita perlu merubah time zone. Untuk merubah time zone menggunakan TZ. Sama dengan, karena ini Indonesia Jakarta, jadi bisa kita sesuaikan dengan Asia Bangkok. Oke, sudah sama waktunya ya, plus 07. Kemudian untuk tinggi air ini sudah numerik, tinggi air sebelumnya juga sudah numerik. Kemudian status siaga, kita lihat status siaga ini ada prefixnya ya, status spasi titik 2 spasi, dan di setiap nilai ini ada sama gitu ya. Jadi status normal, status siaga 3, siaga 2, siaga 1 gitu ya. Tapi saya tidak butuh ini akan saya buang, status spasi titik 2 spasi. Maka saya bisa hapus menggunakan function gsub. Patternnya yang ingin saya hapus adalah status spasi titik 2 spasi. Kemudian replacementnya adalah kutip-kutip itu ya, karena ingin saya hapus, tidak diganti dengan apapun. Kemudian x-nya adalah nilai dari vektor ini, karena kita menggunakan pipe operator base dari R, maka kita ganti dengan underscore. Kalau kita menggunakan
pipe operator seperti ini, maka ini kita ganti dengan titik. Sekarang kita lihat harusnya isinya normal, siaga 3 begitu ya. Oke, normal, siaga 3 dan seterusnya. Sudah selesai. Dan ini harusnya sudah 22 ya. Ini 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi semuanya ada 22 elemen. Karena tadi ada 22 baris. Selanjutnya, masing-masing vektor ini akan kita masukkan menjadi sebuah data frame. Saya copy, kemudian saya buat dulu sebuah data frame, misalnya dengan nama posko banjir. Posko banjir ini adalah sebuah data frame, isinya adalah masing-masing hasil dari scraping tadi ya, yang sudah kita lakukan. Tentu saja kita harus memberikan nama kolom di sini supaya lebih mudah, gitu ya. Jadi nama kolomnya akan sama dengan HTML elements ini supaya lebih mudah. Jadi yang pertama adalah ID pintu air sama dengan, dan jangan lupa di ujungnya diberikan tanda koma ya. Kemudian nama pintu air, belakangnya kita kasih koma lagi, kemudian lokasi, koma lagi di ujung, siaga 1, siaga 2, siaga 3, siaga 4, kemudian longitude, diberikan koma lagi di ujung, kemudian latitude, koma, kemudian tanggal, tinggi air, koma lagi di ujung, tinggi air sebelumnya, berikan koma di ujung, kemudian terakhir status siaga. Nah, karena ini adalah kolom terakhir, maka tidak perlu kita berikan koma di ujung. Sekarang kita coba jalankan. Ini bukan error, ini hanya message date in ISO 8601 format, converting time zone from UTC to Asia Bangkok. Ya, sekarang waktunya sudah sesuai. Ini sama dengan di sini. Waktu kita konversi tanggal. Nah, sekarang kita coba lihat posko banjir seperti apa strukturnya dengan glimpse. STR boleh, glimpse boleh. Ini ID pintu airnya double atau numerik, nama pintu air, lokasi, siaga 1, 2, 3, 4, longitude dan latitude, tanggal berupa date time, tinggi air sebelumnya, dan status siaga. Baik. Di website tadi ada sebuah kolom yaitu perubahan, dan ini tidak tersedia di data yang kita ambil. Tapi kita bisa buat data ini atau variabel tersebut berdasarkan data yang sudah kita dapatkan.
perubahan adalah selisih atau pengurangan tinggi air saat ini dengan tinggi air sebelumnya. Sehingga kita bisa buat sebuah kolom baru. Misal kita tetap simpan ke dalam nama objek data frame yang sama. Untuk membuat nama variabel baru, kita gunakan mutate perubahan sama dengan tinggi air dikurangi tinggi air sebelumnya. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah variabel kategori dari perubahan ini. Kita gunakan atau kita beri nama kategori perubahan. Jadi yang ingin kita buat di sini adalah jika pengurangan atau selisih tinggi air dengan tinggi air sebelumnya sama atau 0 hasil pengurangannya, maka tidak ada perubahan. Jika perubahan nilainya lebih dari 0, artinya ada kenaikan, maka kita buat kategori naik. Sedangkan jika perubahan kurang dari 0 atau minus, maka kita beri kategori turun. Kita gunakan case when ketika perubahan lebih dari 0, maka ya kita gunakan tanda tilde, kategorinya adalah naik. Jika perubahan kurang dari 0, maka kategorinya adalah turun. Selainnya berarti perubahan sama dengan 0 dalam kasus ini adalah tidak ada perubahan atau tidak ada. Kita bisa gunakan dua cara untuk membuat else di sini, yaitu true kemudian tilde tidak ada, atau di versi package dpldir saat ini kita bisa gunakan selain true tilde, kita gunakan default sama saja. Sampai saat ini belum ada keterangan apakah true atau default saja yang bisa digunakan. Jadi kita bisa menggunakan default sama dengan atau true tilde. Di sini saya coba gunakan default sama dengan. Sekarang kita coba running dan kita glimpse ulang. Kategori perubahannya sudah ada dan variabel perubahan juga sudah ada. 0 ini tidak ada ya, karena nilainya 0. Kemudian ini baris kedua minus dari 130 dikurangi 136, hasilnya minus 6, berarti turun. Dari 1000 dikurangi 1100 minus 100, berarti ada penurunan dan seterusnya. Sedangkan ini naik ya, karena nilainya lebih dari 0, maka kategorinya naik. Sekarang kita lihat datanya. Posko banjir, datanya seperti ini. Atau kita bisa buat di tampilannya dalam bentuk table dengan table. Ini oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat sebuah visualisasi menggunakan package leaflet yang nantinya adalah berupa peta. Karena tadi kita juga mempunyai variabel
longitude dan latitude yang bisa kita gunakan untuk membuat visualisasi ini, dan ada beberapa nilai terutama dari tinggi air dan status siaga. Oke. Sekarang untuk membuat visualisasi menggunakan leaflet ini, kita gunakan datanya dulu posko banjir, kemudian kita tambahkan leaflet, kemudian add tiles. Nah, kalau hanya seperti ini, kita coba lihat. Nah, dia hanya seperti ini tampilannya, masih kosong ya. Kemudian karena kita ingin memberikan penanda atau marker untuk setiap lokasi di sini, nama pintu air, maka kita bisa gunakan add markers. Yang kita butuhkan adalah LNG atau longitude, LAT atau latitude, itu ya. LNG sama dengan, kita gunakan tanda tilde untuk menyebutkan nama variabelnya, yaitu longitude. LAT adalah latitude. Kita coba seperti ini dulu. Nah, di sini kita sudah dapat penunjuk atau marker lokasi dari masing-masing nama pintu air. Ya. Jadi ini di Jakarta. Dan ini Depok. Ini untuk daerah Bogor yaitu Cibalok Gadok dan Katulampa. Nah, saya ingin membedakan statusnya. Ya, saya ingin melihat apakah statusnya sama semua atau ada yang siaga gitu ya. Apakah normal atau siaga. Nah, untuk melakukan itu saya bisa gunakan add awesome markers, bukan menggunakan add markers ya. Ini saya copy. Add awesome markers supaya kita bisa dengan lebih mudah mengganti warnanya nanti ya. Nah, hanya saja di sini kita perlu ditambahkan membuat awesome icon list atau membuat keterangan ya berupa list untuk setiap iconnya ini. Misal saya buat sebuah objek bernama icon, kita gunakan awesome icon list. Kemudian karena yang ingin kita buat adalah warna berdasarkan dari nilai atau kategori variabel status siaga, maka kita sebutkan di sini normal, yaitu kategori dari status siaga. Normal itu adalah kita gunakan make awesome icon, kemudian icon. Misal di sini saya gunakan iOS close, kemudian icon colornya ini adalah black, kemudian library-nya adalah ion. Library ini bisa kita gunakan font awesome atau FA, kemudian ion atau glyph icon. Di sini menggunakan ion. Marker colornya misal kalau mengikuti yang ada di website ini, untuk normal adalah hijau,
waspada adalah kuning, untuk satu siaga atau siaga 2 ini adalah orange, untuk bahaya atau siaga 1 ini adalah merah. Nah, hanya saja ketika kita menggunakan Make Awesome Icon, marker colornya ini sangat terbatas. Kita lihat helpnya, saya tekan F1, kita lihat ke keterangannya, arguments. Di bagian marker color, possible values-nya atau warna yang bisa kita gunakan adalah ini: red, dark red, light red, orange, beige, green, dark green, light green, blue, dark blue, light blue, purple, dark purple, pink, cadet blue, white, gray, light gray, dan black. Sehingga kita tidak bisa menggunakan warna yang sama dengan yang di website. Nah, misal untuk yang normal, di sini kita gunakan warna biru. Kemudian ini saya copy karena sama, kita hanya perlu mengganti warna di dalamnya. Kemudian normal siaga 3, ingat ini harus sama ya dengan nilainya. Siaga 3 warnanya kita buat hijau atau green. Kemudian siaga 2 ini warnanya orange, dan siaga 1 warnanya adalah red. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Oh, ada kelebihan. Oke. Kita lihat dulu icon ini seperti apa. Seperti ini ya jadinya. Jadi kalau dia siaga 3, iconnya ini, library-nya ion, marker colornya green, icon colornya black ya. Kalau siaga 2 ini, kemudian siaga 1 ini. Nah, sekarang kita bisa tambahkan di bagian add awesome markers ini, argumen icon kita ambil dari icon yang bersesuaian dengan status siaga. Ini saya coba enter saja biar supaya lebih terlihat. Oke, setelah ini kita coba running. Nah, yang biru ini normal, green adalah siaga 3. Kita lihat ya, ada 4 lokasi yang statusnya siaga 3. Lokasinya apa ini? Kalau kita tidak hafal ya, maka saya ingin tambahkan sebuah pop-up. Ketika saya klik di sini, dia akan muncul. Untuk menambahkan pop-up ini, kita tambahkan label ya. Tapi sebelum itu saya ingin tambahkan label ini di datanya, di posko banjir ya. Jadi kita akan buat sebuah variabel baru yang nantinya adalah berisi label. Mutate, misal namanya label. Label ini paste 0 misalnya. Kita bisa gunakan dia dalam format HTML atau teks biasa. Misal di sini saya gunakan HTML strong,
kemudian nama variabel, nama pintu airnya. Jadi nama pintu air ini nantinya akan bold ya, strong, kemudian titik 2 spasi. Jadi nama pintu air titik 2 spasi, kemudian tinggi airnya. Ingat, tinggi air ini masih dalam satuan milimeter. Kalau kita ingin menampilkannya dalam sentimeter, kita bagi 10 dulu. Oke, kemudian kita beri tambahan keterangan sentimeter, dan berikutnya adalah dalam kurung status siaganya. Ini coba saya geser supaya lebih kelihatan. Status siaga, kemudian dalam kurung lagi, saya cukup. Nah, sekarang kita lihat posko banjir nanti akan seperti ini ya. Nah, di add also markers ini kita tambahkan label sama dengan tilde dari label. Label di sini adalah nama variabel yang sudah ada di posko banjir yang baru saja kita buat. Oke. Ya, ini bentuknya dia seperti ini. Dia masih ada strong seperti itu ya. Nah, kalau gitu kita kalau ini namanya hover, karena kita menggunakan label, saya ganti menjadi pop up. Nah, ketika kita hover, ini tidak ada karena tidak ada bagian label. Tapi ketika saya klik di sini di salah satu lokasi, maka dia akan muncul PA Cengkareng Drain 217 cm siaga 3. Oke. Baik, sobat data. Itu saja untuk video kali ini. Jadi kita sudah mencoba mengambil data, mengumpulkan data dengan cara scraping dari sebuah website dan memvisualisasikannya dalam sebuah tampilan berupa peta. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.